Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witanini Susanti dari Prodi PGMI kelas siang semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan itu materi ulumul hadis tentang jenis-jenis hadis berdasarkan bentuknya dan hubungannya dengan Nabi. Saya akan menjelaskan materi ini. Jadi berdasarkan bentuk dan jenis-jenisnya, hadis itu ada 4 jenis berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hadis qauli. Nah, hadis qauli ini adalah hadis yang berkaitan dengan ucapan Nabi ataupun perkataan Nabi. Yang kedua ada hadis fi'li. Nah, apa itu hadis fi'li? Hadis fi'li sendiri yang berkaitan dengan perbuatan Nabi. Yang ketiga ada hadis takriri. Nah, hadis takriri ini yang berkaitan dengan ketetapan ataupun persetujuan. Yang keempat ada hadis ami. Jadi hadis ami ini adalah yang berkaitan dengan niat atau keinginan Nabi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 jenis hadis berdasarkan bentuknya tersebut. Dari mulai yang pertama itu ada hadis qauli. Nah, hadis qauli sendiri adalah segala sesuatu ucapan ataupun perkataan yang keluar dari lisan Nabi yang disampaikan oleh Nabi secara langsung kepada para sahabat. Nah, keutamaan fungsi dari hadis ini, yang pertama ada tasyrik atau penetapan hukum. Nah, penetapan hukum-hukum syariat yang belum dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Nah, contohnya ada hadis yang terdapat pada Al-Quran dan itu pun belum dijelaskan secara langsung, maka akan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, berdasarkan materinya yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berfungsi sebagai penjelasan ataupun penetapan hukum, nasihat, bimbingan, ataupun jawaban secara detail dalam Al-Quran. Nah, penjelasan tersebut kan belum dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran. Jadi penjelasan itu dapat terjawab oleh hadis yang disampaikan oleh Nabi. Nah, yang kedua ada bayan ataupun penjelasan. Nah, pada bayan ini menjelaskan makna ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, mujamal. Nah, itu bisa dijelaskan oleh Nabi. Jadi sifatnya kan masih umum, belum dijelaskan secara makna-maknanya. Contoh populer dari hadis ini yaitu hadis tentang niat yang bunyi, hadis yang terkenal tentang pentingnya niat. Adapun hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Nah, pada hadis ini menjelaskan apapun yang kita lakukan sekarang dan apapun yang telah kita lakukan, baik itu positif, negatif, dan buruk dan tidak, itu akan mendapatkan balasan di kemudian hari sesuai apa yang telah kita lakukan. Jadi hadis ini menjelaskan rukun Islam ataupun rukun iman. Nah, berkaitan dengan itu. Jadi kalau ada hadis yang itu bentuknya perkataan secara langsung oleh Nabi, itu dinamakan hadis qauli.
Nah, yang kedua ada hadis fi'li. Nah, hadis fi'li ini berupa perbuatan Nabi. Jadi penjelasan secara rinci hadis fi'li adalah segala sesuatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang disaksikan atau dilihat oleh para sahabat lalu diceritakan dan diteladani oleh para sahabat. Nah, jenis hadis ini sangat penting karena menunjukkan cara praktis pelaksanaan ajaran Islam. Nah, contoh pada hadis ini, hadis melakukan ibadah, puasa, cara berwudu, sekalipun haji. Nah, yang dilihat langsung oleh para sahabat. Jadi penyampaian hadis fi'li ini berupa secara langsung dan dilihat dan dicontoh secara langsung oleh para sahabat. Fungsi utamanya tafsir amali atau penjelasan praktis. Nah, ini menjelaskan bagaimana cara melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan dalam Al-Quran secara konkret. Misalnya Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi hadis fi'li menjelaskan tata cara rukun dan syarat-syaratnya. Nah, Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana cara sholat, tetapi hadis ini yaitu memerintahkannya secara langsung, yang itu bisa dilakukan secara langsung yang telah diajarkan Nabi. Contohnya kita dapat sholat berjamaah. Menurut Nabi itu baik dilakukan di masjid. Nah, secara langsung itu. Fungsi utama hadis fi'li yaitu ada tafsir amali, penjelasan praktis. Nah, pada tafsir amali ini menjelaskan bagaimana cara melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan dalam Al-Quran secara konkret. Misalnya Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi hadis fi'li menjelaskan tata cara rukun dan syarat-syaratnya. Yang kedua ada uswah hasanah. Nah, apa itu uswah hasanah? Uswah hasanah sendiri adalah teladan baik, menjadi model nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah, muamalah, interaksi sosial, kepemimpinan maupun etika. Jadi yang dapat kita lakukan secara langsung pada kehidupan sehari-hari, contohnya kita melakukan sholat, berzikir, sholat berjamaah, dan berinteraksi di masyarakat, di lingkungan kita, bagaimana kita menyapa orang tua, begitu contohnya. Contoh populer dari hadis ini yaitu ada cara Nabi melaksanakan sholat 5 waktu, seperti bagaimana posisi berdiri, rukuk, sujud, dan yang ketiga ada hadis takriri. Nah, apa itu hadis takriri? Jadi hadis takriri berupa ketetapan ataupun persetujuan Nabi. Jadi hadis takriri adalah ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat atau beberapa sahabat yang di hadapan beliau atau yang sampai berita perbuatannya kepada beliau. Contohnya, seorang sahabat sedang melakukan sholat, namun sholatnya agak sedikit berbeda dari yang dilakukan Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya. Itu Nabi hanya melihat dan tidak menegurnya. Itu
dinamakan persetujuan Nabi. Hadis takriri ini berupa ketetapan persetujuan. Hadis takriri sendiri adalah hadis yang ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Contohnya, sikap diam Nabi ketika memberikan komentar tetapi tidak menghiraukan atau fungsi utama dari hadis takriri ini yaitu iltiraf atau penguatan hukum. Nah, pada iktiraf ini itu yang mengesahkan atau membenarkan